Nah, gimana caranya supaya setelah emotional appeal yang kita dapat, kita tangkap dengan active listening tadi, informasi yang mau kita sampaikan atau feedback yang kita berikan sampai ke dia. Ada satu teknik yang namanya iMessage di psikologi. Saya di pelatihan sama Bunia takut, ibu katanya no pressure bu, terus bercanda. Ada satu teknik yang namanya iMessage. Ada yang pernah dengar iMessage? Bukan yang ini ya. Ini sih aplikasi di handphone merek tertentu, bukan. iMessage itu adalah teknik untuk menyampaikan pesan yang bisa jadi bermuatan emosional secara jelas. Dalam iMessage, sebab akibat satu peristiwa diceritakan. Dibahas juga dampaknya terhadap pembicara dan juga menjelaskan ekspektasi pembicara pada orang yang diajak bicara. Ini contohnya, ada situasi di mana anak buah atau junior kita titipkan satu pekerjaan. Dia gagal melakukan pekerjaan yang kita titipkan. Kita sebagai senior atau atasan yang kena teguran dari manajemen, dari direksi deh misalnya. Kita dimarahin habis-habisan. Lu bisa mimpin unit nggak? Kalau nggak, gue ganti deh. Habis kita dimarahin. Kesel kan? Balik ke departemen. Orangnya kita panggil. Anda ini bisa kerja nggak sih? Kok nggak profesional? Deadline kan udah jelas. Itu yang mungkin dilakukan, tapi mungkin juga enggak, tergantung orangnya. Kalau disampaikan dengan seperti itu, orangnya paham nggak apa yang membuat dia dimarahi? Paham nggak orangnya apa yang membuat dia wajib menerima kesalahan Anda? Tahu nggak apa kesalahan yang dia lakukan? Nggak tahu. iMessage alih-alih seperti ini menyerang orangnya, menyerang kredibilitasnya, menyerang etosnya tadi, sampaikan logosnya, kasih tahu Anda gagal menyelesaikan tugas yang saya berikan di deadline yang sudah kita sepakati. Karena itu saya dapat teguran langsung dari manajemen puncak dan saya kecewa karena hal itu. Saya harap lain kali Anda bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau perlu lapor progres berkala ke saya, jadi saya bisa follow. Kalau ada kesulitan saya jadi bisa bantu. Paham? Minggu depan jangan diulang seperti ini ya. Kita satu unit kena, habis kalian semua KPI ini gara-gara saya nggak bisa perform di sana. Ngerti ya? Misalnya gitu. Mana yang lebih clear dan direct, tapi tetap mengandung feedback atau pesan emosional terkait kekecewaan atau kegembiraan antara yang bawah dengan yang atas. Kalau Anda ada di posisi sebagai karyawan yang lalai menyelesaikan tugas, Anda prefer dimarahin dengan yang bawah atau yang atas? Beberapa bilang yang atas. Tapi kalau situasinya kayak gini misalnya, gagal menyelesaikan tugas nih, terus kemudian atasannya bicara dengan yang bawah, tapi halus sekali ngomongnya. Anda ini bisa kerja nggak sih? Kalau nggak bisa berhenti saja. Kok nggak profesional? Deadline kan jelas, masa nggak bisa dipenuhi? Udah 3 kali loh, nggak mau resign aja. Menyenangkan nggak ngomongnya? Halus, swaying, emosional. Tapi kontennya nggak ada bagusnya. Sebagai atasan dia menunjukkan kredibilitasnya. Saya atasan, saya harus tegur Anda. Bedakan dengan yang atas, yang iMessage. Dia menunjukkan kerasnya, tapi dia tidak bilang nggak mau resign aja, Anda nggak bakat jadi karyawan, mending keluar. Kerjaan ini nggak selesai. Sama OB aja kalah. Ngomongnya halus, tapi Anda dihakimi terus-menerus, Anda nggak kompeten, Anda nggak profesional, Anda kalah dengan OB. Ngomongnya halus, tapi kontennya kayak begitu. Yang diserang Anda, bukan kesalahan yang Anda lakukan. iMessage itu menyoroti dengan jelas apa situasinya, apa dampaknya buat si pembicara, apa yang dirasakan pembicara sampai dia melakukan teguran tertentu. Yang ketiga,
pengalaman saya juga pernah beberapa kali saya dapatkan. Contoh, mudah-mudahan ada yang ketawa karena paham orangnya siapa tapi nggak disebut namanya ya. Misalnya, ini laporan kamu ya, benar sudah selesai laporannya, waktu kuliah dulu, udah nggak bakat jadi psikolog, nggak mau keluar aja, mumpung semester 3, belum mahal bayarnya, keluar dia nggak bakat jadi psikolog. Saya ngalamin itu. Terus kemudian tambah, saya nggak nyebut nama ya Bu, itu nggak enak. Ngomongnya halus sekali, tapi itu nggak enak karena saya nggak tahu laporan saya salahnya di mana. Ekspektasi beliau sebagai pembimbing seperti apa? Saya nggak tahu. Gitu. iMessage menghindarkan kita dari kesalahan memberikan judgment, assumption kepada orangnya. Yang atas clear, meskipun ngomongnya Anda gagal menyelesaikan tugas yang saya berikan di deadline yang kita udah sepakati. Saya ditegur sama manajemen Puncak gara-gara ulah Anda ini. Terus terang saya kecewa. Saya habis dimarahin di sana. Saya kecewa Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang sudah kita sepakati bersama. Saya nggak mau ada seperti ini lagi. Minggu depan kita ada project harus selesai sebelum waktunya. Kalau perlu Anda lapor follow up setiap minggu, lapor deh. Biar saya bisa tahu menghindari hal yang seperti ini. Paham? Takut nggak dimarahin begitu? Mungkin dia bilang biasa aja, udah sering. Mungkin mengerikan, mungkin nggak menyenangkan, tapi ada nggak? Apakah ada kualitas dari diri Bapak Ibu yang dihakimi di situ? Di label pemalas, di label nggak kompeten, di label nggak profesional, ada nggak? Sama sekali tidak. Yang disebut adalah Anda gagal menyelesaikan tugas yang sudah kita sepakati, behaviornya, situasinya. Dampaknya buat saya apa? Saya dapat teguran. Saya kecewa, terus terang saya kecewa berat sama dia. Saya nggak tahu apakah saya bisa memberikan tanggung jawab yang sama untuk kegiatan yang berikutnya. Yang sederhana saja Anda nggak selesaikan, apalagi nanti. Apa jaminan dari Anda? Wah, dia janji segala macam. Oke, kita coba. Saya harap Anda nggak ulangi ini lagi. Kita keras, kita marah, kita kasih lihat kita marah, kita kasih lihat kekecewaan kita. Tapi yang kita sampaikan adalah perilaku akibatnya buat kita, dan itu yang menjadi alasan kenapa saya marah. Bukan karena Anda nggak kompeten, Anda nggak profesional, Anda nggak bakat jadi karyawan. Pulang deh, jangan jadi karyawan di BINUS. Kita nggak butuh orang seperti Anda yang lack of vision, yang tidak ngerti mission. Enggak, bukan itu yang disampaikan. Pak, Ya Pak. kalau bosnya ngomongnya begitu gimana? Saya nggak butuh kamu, gitu. Pulang aja. Bosnya bisa diundang ke sini. Oke, kita buat yang tadi menjadi situasi iMessage 2 kali. Boleh ya Pak? Misalnya situasinya gagal seperti tadi. Terus Bapak sebagai atasan, Bapak pakai ini deh Pak. Kita bermain peran sedikit. Coba marahin saya dengan wah. Coba tegur saya dengan yang tadi kompeten nggak siapa dan lain-lain gitu. In your own style dan in your own way. Saya biasanya kerja sendiri, jadi nggak punya anak buah Pak. Oh oke. Ada yang mau nyontohin jadi atasan yang marah-marah? Ada yang kepengen tapi ragu-ragu. Ada yang kepengen tapi ragu-ragu. Oke. Let's say katakanlah itu yang terjadi ya. Anda bisa kerja nggak sih? Kalau anak bos modelnya kayak Anda keluar aja deh. Saya nggak bisa pakai Anda kalau begini caranya. Message dari dia kan. Anda di situ sudah nangkep nggak dari ekspresinya, dari konten message-nya, dari apa yang disampaikan, emosi apa yang dia rasakan, apa yang dia dengarkan, apa yang dia mau utarakan. Marah aja. Dia marah, dia mungkin kecewa, dia mungkin geram dengan kita, entah itu udah kesalahannya keberapa kali. Kita ketika diomelin, dimarahi seperti itu, ada di posisi sebagai pendengar nggak? Ada, kita di posisi pendengar. Tugas pendengar tadi salah satunya apa? Feedback. Memberikan feedback. Kita bisa memberikan feedback dengan iMessage yang sama, bukan dengan Anda ini atasan, tapi kok bicara sembarangan. Saya tahu saya salah, profesional dong ngomongnya.
Bukan itu feedback yang dibutuhkan, tapi konstruksikan kembali feedbacknya ke atasan dengan iMessage yang sama. Pak, saya paham Bapak kecewa mungkin atau kesal dengan saya karena saya gagal menyelesaikan tugas dan saya tidak tahu Bapak dapat konsekuensi apa. Kita nggak bilang kita tahu konsekuensinya, tapi dengan struktur yang sama, situasi, konsekuensi, dan emosi. Kita bilang, Bapak mungkin merasa kesal, Bapak mungkin kecewa karena saya gagal menyelesaikan ini. Bisa atau bisa nggak Bapak sampaikan ke saya untuk next time apa yang sekiranya bisa saya lakukan supaya kesalahan ini nggak terjadi. iMessage kepada dia memberikan feedback bahwa kita nangkep pesannya, kita tahu apa yang dirasakan, dan kita berharap hope-nya kita adalah feedback dari beliau sebagai atasan atau senior tentang apa yang bisa kita lakukan. Saya loncat saja. Ini tadi sedikit lagi ke retorik. Ada 4 poin. Ini yang mungkin kalau mau dicatat atau disimak. Yang pertama, ketika bahas situasi dan perilaku lawan bicara Anda. Jadi ketikanya tuh situasinya, Pak, saya tidak tahu apa yang saya tahu saya gagal menyelesaikan pekerjaannya. Saya gagal menyelesaikan tanggung jawab yang Bapak berikan ke saya. Itu situasi perilaku lawan bicara. Dan saya bisa lihat Bapak marah-marah ke saya hari ini akibat ulah saya tersebut. Dampak karena kita memberikan feedback harus dua-duanya dibahas di sini. Saya lihat Bapak mungkin merasa kesal atau kecewa. Jelas Bapak sampai marah-marah kok. Saya juga merasa kecewa karena saya berakhir dimarahi seperti ini. Bapak mungkin dapat teguran langsung, kinerja tim mungkin terhambat, tapi yang jelas saya juga harus mengerjakan pekerjaan ini dari awal karena saya nggak berhasil menyelesaikan yang kemarin. KPI saya mungkin dinilai cacat, Bapak juga. Dampaknya bahas. Kalau dari kita ke dia, kita bahas hope-nya. Saya harap perilaku apa yang diharapkan. Ini juga bisa kita berikan sebagai feedback. Saya mungkin kemarin tidak bisa memberikan sesuai ekspektasi Bapak. Boleh nggak Bapak sampaikan ke saya idealnya pekerjaan ini seperti apa yang Bapak harapkan dari saya? Ada hal-hal khusus yang perlu saya ketahui selain apa yang Bapak sampaikan secara lewat email kemarin? Itu bisa dilakukan. Jadi ketika ada senior yang bicaranya nyelekit, ada atasan yang bicaranya sangat judgmental, iMessage tidak hanya berguna untuk kita menyampaikan pesan ke dia, tapi feedback juga bisa. Ngeri pasti, karena kita mengkonfirmasi perasaan dia juga. Bahas situasi sebab akibat. Mungkin orangnya merasa jengah, emoh, ogah, malas membahas situasinya lagi. Karena udah jelas kok, ngapain kamu bahas lagi? Ngapain kamu sebut-sebut? Udah jelas kan tujuannya iMessage diberikan dengan konstruk seperti ini bukan untuk mengulang perasaan gak enaknya, tapi untuk mengingatkan bahwa omel-omelan ini terjadi dalam konteks dan perilaku di mana saya gagal menyelesaikan sesuatu ketika ada targetnya, Pak. Tolong itu yang disoroti. Bahwa di luar ini saya tetap perform di area lain, iya kok. Tapi ajak lawan bicara untuk bicara secara konteks dan perilaku. Ada perasaan yang mau disampaikan, boleh. Tapi kerucutkan dengan konteks perilaku dan situasinya. Baru terakhir tanya apa yang diharapkan. Jadi misalnya untuk kasus dari Bu Maya tadi, ada teman yang bicaranya biasa saja, tapi kok teman lain bisa merasa sedih dan kecewa dengan apa yang disampaikan, tapi buat dia itu biasa saja. Ini bisa diberikan sebagai feedback. Ketika kamu ngomong sesuatu, bercanda sama saya dengan cara yang kamu pikir biasa, dan teman-teman menanggapi dengan biasa, dampaknya nggak enak buat saya. Sebutin aja orang itu ya. Saya merasa dihakimi, saya merasa direndahkan, saya merasa dilecehkan, dan saya sedih. Saya sih berharap kalau memang kamu mau bercanda sama saya, kalau kamu mau bicara sesuatu tentang saya, mungkin bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih sesuai dengan saya. Bukan bermaksud demanding,
Saya maunya yang seperti ini standarnya, kalau tidak Anda nggak usah bicara sama saya, bukan. Tapi menyampaikan bahwa perilaku tersebut itu tidak pas untuk saya, mungkin fit buat yang lain. Jadi orang yang diajak bicara perlu memberanikan diri untuk memberikan feedback dengan cara ini. Saya nggak bilang kalau orang yang merasa sedih dan kecewa orang yang lemah sehingga terus-menerus merasa seperti itu, enggak. Tapi harus put up to herself atau himself, sampaikan ini ke orang lain, bisa diberikan. Lalu kemudian bagaimana menghadapi senior yang bicaranya sangat judgmental, bicaranya sangat menuduh. Ada karakter assassination nggak di situ? Membunuh karakter karena menjudge, menyebutkan label-label tertentu. Sedikit, oke. Banyak juga apa? Saya bisa paham kok. Pernah ada pengalaman gitu juga. Bahas lagi. Harapannya kan kita tahu yang mau disampaikan oleh dia sebetulnya apa kan? Kita tahu sebetulnya bapak atau ibu ini atau atasan ini atau senior ini mau bilang apa sih sama saya. Itu yang kita mau kejar kan? Kita mau tahu pesan aslinya itu apa. Kita udah coba active listening, kita udah coba dengarkan, meraba-raba sampai dibilang tidak sopan karena tangan kita kemana-mana, enggak. Maksudnya kita udah coba ngenalin dia tapi masih nggak berhasil, berakhir diberikan judgment. iMessage ini bisa kita pakai kalau tidak untuk message tapi untuk feedback ke dia. Bapak dari tadi sebut saya nggak kompeten, sebut saya bodoh, sebut saya tidak dibutuhkan di BINUS. Terus terang Pak, saya sedih diperlakukan seperti itu karena saya merasa apa yang sudah saya kerjakan untuk Bapak dan tim selama ini sia-sia dengan label tersebut dari Bapak. Saya sih berharap kalau memang ada sesuatu yang Bapak harapkan saya improve, Bapak bisa bilang langsung apa yang Bapak harapkan dari saya untuk saya perbaiki. Alih-alih bicara tentang kejelekan atau kekurangan saya, mungkin kita bisa bahas apa yang menjadi kelemahan dan perlu saya perbaiki. Orang bisa bilang bahwa yang saya utarakan ini hal yang biasa kok, yang saya caci dan makikan ke dia itu sesuatu yang lumrah, saya memang begitu karakternya. Bisa karena dua hal. Karena tidak pernah tahu bahwa ucapan dan perilakunya tersebut itu sebetulnya tidak nyaman rasanya untuk orang lain. Bisa juga memang bebal. Sudah pernah dapat info, sudah pernah dapat feedback, tapi memang tidak mau dengar. Itu yang kemudian tadi saya bilang, coba cek lagi. Komunikasi kan antara dua orang. Mungkin yang Anda ajak bicara bukan orang. Yang tadi saya bilang itu hantu. Saya nggak pernah binatang. Serius, tapi pengalaman saya dengan salah seorang direktur, beliau itu senang sekali berbicara panjang lebar tentang keluarganya. Panjang lebar, bisa sampai 2 jam. Waktu meeting yang harusnya hanya 1,5 jam agendanya atau 2 jam, berakhir 4 jam karena bahas meter dengan bahas keluarga dicampur aduk. Itu melelahkan karena kalau kita tidak bisa nanggap, kalau saya tidak bisa menangkap apa yang dia mau ceritakan, nggak memberikan respon dengan baik, masalah yang harusnya dibahas dalam meeting nggak dibahas, merasa tidak mood. Oke, cukup sekian dulu saya pikir. Terus beliau keluar dari ruangan, meninggalkan kami yang dulu di ruang rapat. Itu bisa terjadi. Mengerikan, iya. Susah untuk ngomong ke sosok seperti itu, iya. Tapi waktu itu saya memberanikan diri, Pak, kita seringkali rapat dan Bapak banyak membahas tentang keluarga ketika agendanya sangat jelas dan urgent. Kita harus menentukan visi tahun depan apa, misinya, breakdownnya apa saja. Itu jadi tidak bisa tertangkap karena Bapak selalu mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Maaf ya Pak, itu menghambat kinerja kami Pak. Kami jadi buang waktu untuk meeting karena harus mendengarkan cerita-cerita Bapak alih-alih membahas tentang yang harusnya kita bahas. Terus terang saya kecewa kalau setiap meeting seperti itu. Saya merasa dihambat pekerjaannya kalau setiap meeting seperti itu yang terjadi dan itu yang Bapak lakukan. Boleh nggak Pak, lain kali kalau mau cerita mungkin kita bisa cari waktu di luar meeting, waktu makan siang barangkali, sore waktu mau pulang kerja, kita ngobrol untuk itu. Tapi pada waktu meeting kita bahas
yang matter of fact dan pragmatisnya kebutuhan kita aja. Boleh nggak Pak? Sekian orang yang lain tidak mau melakukan itu, saya melakukan itu. Terus paruh kaki saya bilang, Pak maaf ya Bapak kalau ngomong sekali bertele-tele. Terus paruh kaki saya ke depan. Saya tinggal pilih, maaf Pak nggak jadi, saya bercanda Bapak, kalau ngobrol aja tentang keluarga nggak apa-apa. Atau saya maju memberanikan diri dengan ini, saya merasa itu buang-buang waktu Pak. Saya merasa disia-siakan. Gimana kalau lain kali kita bicara dengan lebih berstruktur, lebih tertata. Beliau usianya 2 kali lipat dari saya. Beliau pengalamannya lebih banyak. Secara pengalaman di masa lalu, beliau berhak dan saya bisa maklumi kalau memiliki sikap, lo anak buah, gue yang tak turun, gue bilang apa? Saya bisa pahami. Sehingga reaksi pertama yang keluar dari beliau saat saya bilang hal seperti ini, beliau diam. Serius, beliau diam, tertegun, hanya bilang, oh, oke, good to know. Thank you for your information. Nepuk bahu saya terus dia jalan, ingatin saya. Meeting bulan depan, monthly meeting, datang dengan slideshow, cue card, dan notes. Notes beliau pakai untuk catat, cue card bikin printout kecil-kecil untuk bicara apa yang mau dibicarakan di situ, slideshow untuk ngomong ke kami-kami yang anak buahnya. Ngeri pada saat itu, ngeri. Saya mungkin didemosi, saya mungkin kena teguran karena dianggap tidak menunjukkan etiket dan konduita yang baik pada atasan, mungkin. But it works. Takut nggak? Takut setengah mati. Jenderal Purnawirawan, direktur saya, di lemari bajunya ada bedil. Dia nggak suka, mau tembak saya sewaktu-waktu, boleh. Takut, saya takut. Karena beliau terbiasa laksanakan, laksanakan jalan. Masuk ke dunia sipil, ketemu kami. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi yang lain nggak ngomong. Sekian bulan proses berjalan, saya pikir harus ada yang ngomong nih. Saya diajarkan ini, saya ngomong ke orang lain di level yang sama. Kok ke atas saya nggak berani? Itu tadi saya bilang, satu kaki deh maju. Kalau boleh masuk dua. Kalau apa siapa yang pasti dipotong. Mundur, tinggal satu kaki. Tertegun iya, shocking buat dia iya. Usianya 60 kok, 2 kali lipat saya. Pengalaman di lapangan banyak. Pernah dikirim ke Timur, misi evakuasi, extraction, ngeluarin pesanan dari tim-tim untuk diproses di pengadilan internasional di wilayah Indonesia. Punya pengalaman segitu banyak dan saya harus bicara tentang kesukaan beliau menceritakan pengalaman keluarganya. Sesuatu yang sebetulnya menyenangkan dan menjadi medium patos buat saya ketika mau mempresentasikan kinerja divisi. Tapi itu nggak efektif, buang-buang waktu kalau sampai 4 jam yang harus hanya 2 jam. Jadi saya ngomong itu, ngeri nggak? Ngeri, takut sekali kok. Tapi berhasil. Progres dengan cue card dan presentasi serta notes itu terjadi setelah beberapa pertemuan. Persis yang setelah itu di minggu depannya berhenti sampai notes, buku catatan, dan satu HVS yang isinya adalah poin-poin pembicaraan, belum secanggih PowerPoint, tapi berhasil. Tinggal kemudian kita untuk berani atau enggak untuk coba. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tadi saya ada contoh kasus sih sebetulnya. Ini tadi deadline. Terus contoh kedua, ini iMessage-nya. Ini yang bentuk ranahnya positif. Atasannya bilang, ketika saya tahu bahwa Anda bisa melengkapi form yang dikirimkan oleh setiap vendor menjadi sebuah rekap master berbasis harga, saya lihat hal ini memudahkan saya dalam menentukan vendor untuk pengadaan barang tahun depan. Saya senang Anda bisa memberikan nilai lebih pada tugas yang saya berikan.
Saya harap Anda bisa pertahankan hal ini. Jika perlu, ajarkan ke rekan yang lain. Kita kasih dia feedback dengan jelas apa sih yang dia lakukan sampai layak menerima pujian dari kita. Jadi ketahuan bahwa yang dinilai positif adalah perilaku apanya. Dibandingkan kalau boleh juga loh, profesional juga rupanya ya, good job. Yang good job apanya? Apakah yang bawah tidak boleh? Boleh. Seringkali pemberian penghargaan atau pengakuan cuma dengan tepukan di bahu, good job itu bisa. Tapi kalau mau memberikan feedback, masukan ke orang lain, make sure kontennya lengkap, situasi, perilaku, apa yang Anda rasakan atau dampaknya buat Anda dan harapannya ke depan seperti apa. Susah? Iya. Karena harus tetap mempertahankan 4 ini. Ketika situasi dan perilaku muncul dengan cara tertentu, maka dampak yang muncul bagi Anda adalah apa? Lalu apa yang Anda rasakan terhadap akibat adanya dampak tersebut? Lalu apa harapan Anda untuk kedepannya agar perilaku tersebut berkurang dan perilaku yang Anda harapkan dilakukan? Jaminankah ini ketika dilakukan orangnya pasti akan mengerti? Enggak. Tapi at least kita mencoba untuk memberitahu apa yang kita bisa lakukan seasertif mungkin. Alih-alih kita mundur dari situasinya dan membicarakan orang tersebut di belakang. Situasinya hanya akan makin buruk untuk dia dan orang-orang lain yang mungkin jadi korban dengan pengalaman serupa bagi Anda. Gak cuma Anda yang dimarahin, tapi ada yang lain. Kalau Anda bisa maju, memberikan ini secara cukup baik-baik, setidaknya Anda mencoba melakukan satu perubahan. Bahwa kemudian Anda ditolak, ya sudah. Itu karena dia tidak mau menerima. Tapi Anda sudah coba. Tadi saya lihat ada di mana ya, di papan di hall di sana kalau nggak salah ada tulisan if you can help thousands then help one. Kalau Anda tidak bisa menggerakkan 1000 orang untuk berperilaku seperti ini, maka at least dengan satu orang yang paling dekat, yang sosoknya selalu Anda lihat di kaca setiap pagi Anda ngaca. Ini latihan 1. Coba situasinya, bagian konseling siswa di sekolah menelpon dan menyampaikan besok Anda atau istri Anda, buat yang bapak-bapak, atau Anda atau suami Anda untuk yang ibu-ibu, dipanggil untuk bertemu dengan kepala sekolah karena Anda terlibat perkelahian dengan teman sekelasnya lantaran berebut menangkap Pokemon yang sama di sekolah. Jadi anaknya main Pokemon Go, berkelahi sama temennya karena yang pasang lure siapa, yang mau catch siapa. Berkelahi, terus dipanggil kepala sekolah. Siang, jam makan siang ditelepon, anak-anak sudah dipulangkan, dijemput supir. Apa yang akan Anda bilang ke anak ketika bertemu di rumah? Biasanya ngomong apa? Saya pernah nanya ini, ada yang bilang, ya saya marahin. Gimana sih, sekolah kok main game? Gimana sih, sekolah malah berkelahi? Mau sekolah nggak? Udah capek-capek dibayarin. Papa kerja nyari duit capek tahu nggak? Bapaknya curhat. Bapak tadi pagi dimarahin bos, tadi duit buat kamu. Sampai disuruh bolak-balik ke lapangan, ke site, ke office sebulan ini. Buat kamu tahu nggak? Papa capek kerja di situ. Papa diterima aja kok aku dimarahin. Pakai iMessage bisa, misalnya. Kalau pakai iMessage tadi, mulainya kan situasi, dampaknya, perasaan, dan harapan. Situasinya apa di situ? Situasinya anaknya Anda dipanggil ke kepala sekolah karena anaknya berkelahi. Anaknya berkelahi karena berebut nangkap Pokemon di lingkungan gedung sekolah. Dampaknya apa buat Anda? Dipanggil sama kepala sekolah. Untuk apa? Belum tahu. Mungkin untuk minta maaf, untuk teguran resmi dari sekolah, tidak tahu. Apa perasaan orang tua di sini ketika anaknya begini? Mungkin sedih, mungkin marah, mungkin kecewa, bisa macam-macam. Harapannya apa sama anak? Kalau mau masuk kelas, handphone disimpan misalnya, atau hanya boleh bermain di luar. Bisa disampaikan. Tadi Papa dapat cerita kalau kamu berantem sama Andi
di sekolah karena kalian berebut nangkep Pikachu di sekolah. Papa sudah telepon sama mamanya Andi. Andi bilang, Andi yang pasang lure tapi kamu maksa mau nangkep Pokemon. Mungkin ada yang nggak familiar dengan lure dan lain-lain. Mudah-mudahan ada yang main di sini. Saya nggak main, cuma saya dulu main di platform lain. Terus kemudian bilang, Papa sedih sih. Papa nyekolahin kamu dengan tujuan, harapan di samping tujuan boleh. Dengan harapan kamu bisa jadi anak yang pintar, bukan anak yang main game di sekolah. Kalau seperti ini kejadiannya, Papa sama Mama sedih sih. Kita udah capek-capek cari uang supaya kamu bisa masuk sekolah yang bagus, tapi kamu malah main. Mungkin nggak ini dilakukan? Mungkin. Apakah ada contoh kasusnya? Saya sendiri nggak, karena saya belum punya anak. Tapi saya lihat senior saya di kantor memarahi anaknya dengan cara ini. Anaknya tidak mengulangi kesalahan minggu depannya. Saya tanya, Mas, anak lu gimana? Aman sih, kemarin gue bilangin guru. Tapi responnya bukan, kan ambil duluan, salah sendiri pasang gak dipakai umpannya, jadi aku yang ambil Pokemonnya. Enggak, anaknya bilang, maaf Papa, aku gak maksud bikin Papa sedih. Serius, anaknya bilang gitu setelah bapaknya bilang, setelah bapaknya bilang nama anaknya Joko, bukan nama sebenarnya. Kok Papa kecewa, Papa sedih, Papa tadi telepon sama kepala sekolah, diceritain kamu sama Andi berantem soal ini. Papa kan sudah bilang, sekolah itu untuk belajar, bukan untuk main. Kenapa kamu masih main? Kan Papa sudah sediakan game di rumah. Sampai rumah, PR selesai, main game silahkan. Sampai malam Papa temenin, main bareng. Tapi tidak di sekolah. Papa sudah bolak-balik bilang, Papa sama Mama sedih, Papa harus izin dari kantor siang-siang untuk ketemu kepala sekolah karena dan lain-lain. Panjang waktu itu diceritain. Lain kali nggak begini ya. Papa nggak suka ya. Kita udah sepakat, nggak begini. Di sekolah belajar, game di rumah. Anaknya jawab gitu. Iya Papa, maaf, nggak bermaksud bikin sedih. Ya sudah, sekarang ganti baju dulu. Anaknya dibawa ke kantor terus diomelin. Ya sudah, sekarang ganti baju dulu. Habis ini kita pulang. Jadi beliau itu izin pulang cepat karena harus nganterin anaknya. Rumahnya jauh, tidak di Jakarta. Di, saya lupa, Cibubur atau di Bogor ya. Cibubur kalau nggak salah. Dianterin misalnya. Meskipun setelah anaknya bilang, maaf Papa, nggak bermaksud bikin Papa sedih. Anaknya pintar, dia bilang, tapi Andi juga salah Papa. Dia pasang lure di sekolah dan tidak diapa-apain. Jadi aku yang ambil Papa. Kan Papa bilang cepat-cepat dapat. Anaknya bilang gitu. Papa nggak bercanda. Aku juga nggak bercanda Papa. Aku cuma menjalankan apa yang Papa bilang. Tapi kan Papa udah bilang, game di rumah, belajar di sekolah. Jelas kan? Iya Papa, maaf ya, jangan marah-marah lagi. Itu anak kecil, kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Diajak bicara seperti itu bisa. Gitu. Apalagi yang lebih tua, yang sudah ngerti duduk perkara dan situasi. Ini contoh lain. Ada rekan kerja datang dan minta tolong sama Anda bahwa kemarin dalam meeting internal yang nggak bisa Anda hadiri, dia bohong kepada atasan, ke direksi mengenai masalah pencatatan data klien yang belum selesai. Dia bilang dia kerjakan di laptop yang Anda punya, yang saya punya, karena komputer lagi error. Besoknya saya izin, laptopnya saya bawa pulang, saya nggak ikut meetingnya. Lalu di hari kemudian ditelepon lah, ditegur via telepon, dianggap lalai, masuk kinerja divisi dan bersikap tidak profesional karena mengerjakan data klien di luar peralatan kantor, dibawa pulang pula di luar SOP. Apa yang akan Anda katakan pada rekan kerja Anda? Kalau dengan cara yang biasa mungkin bisa bilang, lo kebangetan, parah, gue gak mau deh kerja lagi sama lo misalnya. Kalau parah lo tega lo, apapun yang berbau emosional. Atau mungkin langsung marah-marah, gak ngomong sama dia. Ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Seperti ini pasti sih mungkin ada, mirip seperti ini.
diakali atau dibohongin teman. Nggak dalam situasi kerja ya, dalam situasi sehari-hari juga bisa. Kita berhenti, tidak bicara sama dia, nggak mau ngomong sama dia, oke, that's it, cukup tahu, nggak main lagi sama dia. Dia mungkin melakukan hal itu ke orang lain karena dia nggak dapat feedback apa yang harusnya dia lakukan. Kalau menggunakan iMessage yang tadi, sampaikan. Karena dalam situasi pertemanan juga ya, meskipun akan kerja, lo bohong sama atasan, lo bawa nama gue, lo bilang data di laptop gue, kan udah gue email sampai rumah di lo. Kenapa lo gak bilang? Lo malah bilang ada di gue semuanya. Pasti lo belum kelarin kayak biasanya. Gila ya, kalau kayak gini terus caranya, gue terus terang kecewa sih. Gue bolak-balik backup lo kok di kantor, tapi lo begini ngibulnya. Keterlaluan sih, yang diomelin gue soalnya. Gue yang dianggap gak perform, gak bisa dorong orang-orang untuk kerja. Ketika lo yang jelas-jelas tapi lo gak mau aku, lo bohongin gue. Besok-besok kalau ada kayak gini, kalau emang mau bawa gue, tanda tangan deh, hitam di atas putih. Atau malam itu juga, gue email, gue sisi ke bos lo, biar tahu. Jadi gak kayak gini. Atau kalau perlu, lo jangan pakai laptop gue, cari yang lain. Gue gak mau ada kayak ginian lagi, gak enak. Mungkin berakhir pertemanannya, mungkin enggak. Pada waktu itu sih nggak berakhir pertemanannya, karena saya masih lanjut kerja situ, dia juga. Tapi orangnya tahu kalau hal seperti itu biasa buat dia, tapi itu kurang ajar buat saya. Meskipun saya waktu itu umur masih 25, sementara dia sudah 42, tapi gue kalau saya bilang gitu, lo parah pak, lo yang kerja, lo yang nggak selesai, gue dibawa pas bohong. Kecewa sih, lo yang senior harusnya lo bisa tahu dong bos pengennya apa. Jadi gue yang dibilang kehambat unit kerja, yang bener aja. Besok-besok kalau ada perlu lagi, jangan ke gue deh. Laptopnya gue pinjemin tapi lo bawa. Kalau memang butuh presentasi besoknya lo pakai aja. Jangan, mau dipinjam nggak? Enggak, bawa pulang aja, terus gue dibawa-bawa. Jangan gitu deh, nggak enak. Saya nggak bilang lo parah, saya bilang parah, tapi maksudnya parah kelakuannya. Saya nggak bilang lo pembohong, lo apa dan lain. Enggak, saya bilang ini nggak bisa saya toleransi perilaku begini. Itu bisa disampaikan. Kenapa perlu begitu? Karena sekali lagi, ketika kita menjadi pembicara, dia juga menjadi pendengar yang mudah-mudahan berusaha fokus dan lain-lain. Bantu dia fetch gestures, facial expression, intonation, dan message content melalui pesan yang berstruktur, yang jelas mengungkapkan konten emosionalnya, jelas sebab akibatnya, dan jelas apa yang kita harapkan dari dia, supaya dia bisa tangkap ini semua. Tampilkan sikap yang sama ke dirinya, karena ini yang harus dipertimbangkan. Ini yang perlu dilakukan untuk menyampaikan iMessage, jelaskan situasi, dampak, perasaan, dan perilaku yang diharapkan. Ada satu lagi, tapi karena waktu juga dan saya nggak yakin settingnya tepat untuk disampaikan dalam bentuk ceramah, saya prefer ada simulasi atau permainan, mungkin bisa diagendakan lain waktu. Itu sebetulnya ada satu training. Ya sampai sini sebelum saya tutup, ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau dikomentarin? Kalau di luar ini karena nggak enak nanyain publik dan mau colek-colek saya diam-diam dari belakang di luar forum, silahkan. Saya ada di sini sampai, maksudnya ada di sekitar sini sampai surut keinginan untuk tanya-tanya sama saya. Mungkin jam 12.15, setengah 1 ketika udah pada harus pergi makan. Boleh, kalau nggak enak tanya di forum. Iya, sebelum saya tutup, ada yang mau tanya sekali lagi? Enggak, ketemuannya di luar? Ya, silakan. Gimana? Asertif itu berarti tergantung kekuatan orangnya untuk ngomong kan? Berarti? Iya, tergantung keberanian dia kan? Tergantung keberaniannya, willingness dia untuk bicara sekaligus nangkep respon, menerima feedback secara open, secara non-judgmental dari orangnya selesai pesan asertifnya disampaikan. Back and forth, interchangeable proses.
Jadi jangan berharap prosesnya selesai ketika saya sudah. Jadi asertif itu tergantung keberanian, ya, tergantung keterbukaan kita juga, sekaligus untuk menerima feedback atau respons dari dia secara netral apa adanya, less judgmental, tanpa berpikir, oh dia nggak nangkap pesan saya, oh dia nggak mendengar saya, enggak. Tangkap pesannya secara apa adanya, untuk kemudian kita balas lagi dengan iMessage berikutnya untuk mengklarifikasi kalau dia tidak mengerti atau menguatkan kalau dia sudah nangkap. Startnya memang dari kita sendiri. Kebanyakan mahasiswa kan nggak bisa ngomong ke orang tua secara asal. Ya, sulit memang kadang-kadang untuk mahasiswa, untuk anak yang dipaksa kuliah di jurusan ekonomi. Ya, betul. Ketika hati kecilnya dia pengennya saya mau desain interior pula. Why? Saya punya selera yang bagus untuk menata interior. Saya buktikan dengan kamar saya sendiri, kamar yang teman kosan saya yang saya bantu. Saya bagus gambar. Saya punya mix and match color yang oke. Tapi dia nggak berani ngomong. Dia bisa coba pakai ini, Pak atau Mah misalnya. Saya lihat apa Mama punya kebutuhan. Saya menjadi seorang ekonom untuk meneruskan bisnis keluarga. Saya tahu bahwa saya anak satu-satunya untuk bisa diwariskan perusahaan keluarga ini. Dan saya lihat Papa atau Mama kecewa sekali ketika saya tidak perform di jurusan manajemen. Saya sedih lihat Papa Mama harus merasakan seperti itu. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya harap Papa dan Mama bisa mengerti. Itu kan nerima feedback iMessage berdasarkan informasi yang dia berikan. Sampaikan pesannya si anak. Ketika saya dipaksa untuk kuliah di manajemen, padahal keinginan saya adalah untuk masuk bidang studi desain, terus terang saya merasa sakit hati dan tidak diprioritaskan sebagai anak. Kenapa? Karena saya merasa kalian memaksakan kehendak kalian kepada saya dan kebebasan saya untuk memilih seperti tidak diberikan di sini. Saya tahu kalian memberikan saya nafkah. Saya harap paling tidak untuk adik saya atau untuk siapa yang lain misalnya, apa-apa bisa nggak melakukan ini, atau kalau boleh mumpung masih tahun pertama, apakah memungkinkan saya berhenti dari jurusan ini dan pindah jurusan? Bisa nggak dilakukan? Bisa. Painful prosesnya bisa jadi, karena kita nggak tahu seberapa keras orang tua ke anak, seberapa tough anak untuk ngadepin orang tuanya. Tapi bisa. Jadi sebetulnya mulai dengan keberanian untuk bicara itu satu, tapi make sure keberanian tersebut dilengkapi dengan pesan yang jelas dan terstruktur. Jadi orang yang diajak bicara tahu, oh dampaknya sedemikian berat buat dia, oh perasaannya terluka segitu dalam. Ketika dia punya harapan yang berbeda dan sebetulnya saya bisa penuhi harapan tersebut. Jadi kalau itu dilakukan, saya tidak jamin 100% berhasil, tapi di kasus saya, tapi at least usaha untuk menjalin komunikasi ada. Perasaan terpendam, emosi yang selama ini disimpan sendiri bisa disampaikan, kalaupun tidak semua, paling tidak dalam struktur atau konteks minimal di setting tertentu yang ingin dibahas atau yang dianggap paling mengganggu dan paling membuat tidak nyaman. Gitu. Contohnya apa? Saya ada di psikologi ketika orang tua saya minta saya jadi dokter. Saya coba dengan cara saya sendiri sebelum saya belajar ini. Ngeri iya, sedih iya. Saya lihat ibu saya nangis kok karena saya nggak mau jadi dokter. Tapi mereka bisa tahu kenapa saya milih ini, kenapa saya tidak merasa dokter itu bidang ilmu yang bisa saya tekuni di luar fakta bahwa saya buta warna ya, dan nggak boleh dan nggak bisa membedakan mana biru mana kuning, dan itu bahaya. Nanti kasih obat, saya pikir pil Cina ternyata baygon bakar gitu. Sakit iya, tapi komunikasi terjalin. Nyampe pesannya, dan struktur ini secara nggak langsung mereka adopsi. Mereka lihat, oh kalau bicara sama dia
strukturnya kayak gitu ya, karena begitu cara dia ngomong sama saya. Secara nggak langsung kita menularkan atau membuat dia berpikir bahwa cara seperti itu adalah yang fit buat dia, tanpa orang yang paham kalau sebetulnya kita sedang melakukan iMessage. Dan itu yang jadi cara berkomunikasi kami sekarang. Yuk, Bapak punya tanah di Sukabumi, dan Bapak pengen kamu yang ngurus ke sana, tanda tangan dan lain-lain. Tapi Bapak udah bolak-balik minta kamu ke sana, kamu sibuk lah ini itu, gak pernah make time weekend berangkat ke Sukabumi. Sekarang tuh tanah terlantar dan terancam di, saya lupa istilahnya diapain waktu itu ya, sama dinas pertanahan setempat. Tolonglah kalau bisa weekend depan atau weekend minggu depannya lagi kamu berangkat ke sana biar nggak terbengkalai. Bapak udah capek-capek nabung buat beli itu tanah. Beliau lakukan itu eventually. Setelah sebelumnya, lu nggak dengerin gue bilang apa? Gue bapak lo nih. Bisa langsung enggak text process. Kita mulai dengan perkenalkan bahwa bukan Pak, ini saya bicara dengan cara yang baik, bukan berkomunikasi dengan saya, ini caranya. Kalau dia cukup punya hati dan telinga untuk mendengarkan, dia bisa observe dan kemudian lihat, oke, kalau saya mau masuk ke dia, saya harus pakai struktur ini. Dia coba secara awam situasinya, dampaknya, perasaannya, harapannya. Satu orang udah kan, terus nanti dia melakukan itu ke orang lain. Terjadi lagi, oh ngomong sama bapak itu harus seperti ini strukturnya, bahas perilakunya. Ulang lagi. Makanya tadi ada spanduk di situ, gambarnya Mother Teresa. Kalau nggak bisa kasih makan 1000, kasih makan 1. Insight-nya kan supaya si satu cukup kenyang, bisa kerja dan kasih makan satu yang lain sampai akhirnya 1000 tercapai. Itu yang saya harapkan bisa dipraktekkan dari seminar hari ini. Kalau boleh bilang, saya belajar ini dengan cara yang keras dan baik. Jadi kalau tanya bisa dipakai atau enggak? Bisa. Saya belum ada di headline koran, pos kota atau lampu merah karena ditemukan tujuan dari mana saya masih ngomong di sini. Tapi itu, ada yang mau ditanya? Silakan Pak. Kenapa ada I-nya? Ya. Kenapa dinamakan iMessage? Kenapa bukan message aja atau assertive message? Karena penekanannya adalah di saya. Apa dampak buat saya? Apa yang saya rasakan dan apa harapan saya? Menempatkan situasi dan perilaku dalam kacamata saya supaya Anda mengerti apa yang saya rasakan akibat apa yang terjadi. Jadi tidak bersifat bersifat membuka Pak, bersifat disclosure. Saya memperlihatkan apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami. Berbeda dengan misalnya di situasi ini kita menggunakan you message. Anda nggak benar, Anda nggak profesional, Anda nggak layak bekerja di sini, Anda tidak menunjukkan integritas yang dituntut oleh organisasi ini. Enggak, kita kan mau sampaikan bahwa yang kita sampaikan itu adalah luapan kekesalan kita akibat perilaku dia tidak profesional. Ungkapkan dari sudut pandang kita supaya dia bisa memahami, makanya namanya iMessage. Karena seringkali kita berkomunikasi dengan menempatkan orang lain sebagai objek atas emosi kita. Lo nih ngeselin ya, Anda ini susah sekali dibilangin ya, Anda ini tidak kompeten, Anda ini nggak bisa kerja, Anda keluar saja. Padahal sebetulnya mau kita sampaikan kan kekecewaan kita di balik tudingan tersebut, kemarahan kita di balik cacian tersebut. Kalau kita mau ngerti, kita berharap dia mengerti apa yang kita rasakan, ya dibuka saja daripada dengan perspektif you, pakailah perspektif I. Karena orang cenderung lebih mau mendengarkan ketika komunikasinya terjadi dalam bentuk disclosure dan bukan accusation atau judgment. At least itu yang ditemukan oleh penelitinya, tapi saya lupa namanya siapa, sudah lama sekali tahun 80-an, tentang iMessage, bahwa ketika menggunakan I sebagai center of conversation itu jauh lebih
membekas dan bermakna untuk lawan bicara ketimbang dia yang kita soroti dan kita tunjuk hidungnya terus menerus. Itu Pak, kenapa namanya iMessage. Ada pertanyaan lain? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dengan baik. Kalau merasa butuh lebih lanjut, saya nggak bermaksud promosi, cuma untuk membantu rekan-rekan juga. Kebetulan kami di LPT punya Assertive Communication Training. Ini pendekatannya transactional analysis. Transactional analysis itu pendekatan terapi berdasarkan analisis transaksi antara klien dengan terapis. Klien menempatkan diri sebagai anak-anak, sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa. Dia sedang ingin didengarkan curhatnya oleh kita sebagai anak kecil yang bermanja-manja, sehingga kita harus mendengarkan curhat dia sebagai sesama anak kecil yang mengerti, atau sebagai orang tua yang ingin memberikan nasihat, atau dia sedang memberikan masalah, menceritakan masalahnya kepada kita secara dewasa. Pak, saya punya masalah A, B, C, D. Bapak bisa bantu nggak? Itu dewasa. Kalau yang anak-anak, Pak, saya bingung nih, bantuin kamu Pak. Ini masalah terus nih di rumah nih, saya mau suami berantem terus. Anak-anak. Nah itu bagaimana mengenali itu, bagaimana menangkap dan kemudian memberikan respon yang sesuai. Di saat ditanya ke tim kami di LPT itu kami ada, karena empathic listening dan iMessage-nya itu adalah komponen dari kegiatan besar yang namanya transactional analysis approach, yang biasanya butuh 2 kali 8 jam trainingnya untuk simulasi, untuk games, bermain peran dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang.